Salam sukacita guys. Senang sekali dapat menjumpai Anda sekalian melalui siaran ini. Kesempatan ini saya ingin share tentang sukacita. Ini ada dalam buah roh yang kedua dalam Galatia 5 ayat 22. Sukacita ini yang bagaimana? Orang Inggris bilang joy. Orang Yunani sebut kara dari kata kairo. Artinya cheerfulness, gladness, atau kegembiraan. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya suka hati, girang hati, dan kegirangan. Oh ya, kata sukacita berarti sudah sangat umum disebut dan dialami orang. Tapi pada praktek dan pengalaman tidak sama. Meskipun ekspresinya bisa sama. Bedanya gimana tuh? Kan rata-rata orang alami girang hati, suka hati. Seperti ketika orang menang lotre. Supporter bola teriak gol. Atau seorang yang dapat sesuatu dari orang tua. Apalagi pacar dan masih banyak lagi. Jadi rata-rata manusia pernah mengalami dong. Ya. Menariknya ternyata kata sukacita bukanlah kata yang umum. Digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang menyenangkan. Umumnya bahasa digunakan adalah kegembiraan atau bahagia. Dalam bahasa Inggris kata bahagia adalah happy. Kebahagiaan adalah happiness. Tidak sama dengan kata sukacita yang diterjemahkan joy. Kok bisa begitu ya? Nah begini. Dunia ini orang lebih mencari happy dibandingkan joy. Kata happy dan bahagia mengandung pengertian sesuatu yang terjadi dari luar diri seorang yang dialaminya. Happens. Prakteknya orang seringkali menggantungkan perasaan kegembiraannya kepada apa yang terjadi kepada diri dan bukan dari apa yang dari dalam dirinya. Ngerti nggak? Sementara kata sukacita joy adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri seorang kemudian terpancar keluar. Itulah sukacita dari Roh Kudus. Makanya salah satu bagian dari buah roh seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Namun orang yang kenal dan hidup dalam Roh Kudus tidak akan tergoncangkan oleh situasi apapun yang berat dan menekan. Semua akan dapat dilalui dengan baik. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk lari dari masalah, tetapi mengajarkan agar kita untuk menghadapinya. Ayo kita hadapi ya. Menjalaninya dengan sukacita yang datang dari Roh Kudus. Empuk kan? Beberapa situasi sukacita yang diperoleh. 1. Kegembiraan yang meluap-luap dalam Lukas 15 ayat 7. 2. Kegembiraan yang mendalam yang timbul dari hubungan pribadi dengan Allah dalam Filipi 4 ayat 4. 3. Kegembiraan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Jadi sukacita yang bersumber dari Allah tidak dipengaruhi situasi dan kondisi. Saya ulangi lagi ya. Guys, jadi sukacita yang bersumber dari Allah tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tidak terintimidasi, tidak tertekan atau terkungkung. Tapi bebas. Juga bersifat menetap atau permanen. Kata Yesus, aku berkata kepadamu. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat yang ke-10. Kata Rasul Paulus, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 4. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagaimana yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh
bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. 1 Petrus 4 ayat 13. Dalam Roma 12 ayat 12 juga, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bagaimana beroleh sukacita? Satu pertanyaan. Tahapannya mulai dari satu, ada pertobatan dulu. Kedua, kenalilah siapa Roh Kudus itu. Ketiga, hiduplah dalam Roh Kudus. Keempat, baru dapat berbuah. Itulah sukacita. Simpel kedengarannya, tapi prakteknya butuh kesungguhan hati. Untuk bersekutu dengan Tuhan, baru bisa bedain rasanya dalam pengalaman nyata. Oke guys, demikian tentang sukacita yang tidak seperti dunia pikirkan. Kiranya bermanfaat dan memberkati kalian semua. Sampai ketemu di video buah roh yang ketiga. Itulah damai sejahtera. Haleluya. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Amin.